Jadi, jika ada orang yang berkata kepada engkau, "Lihat, Kristus ada di sini," atau "Kristus ada di sana," jangan engkau percaya. Karena akan bangkit Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, dan mereka akan membuat tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat. Jadi, jika mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Kristus telah datang pada akhir zaman. Jadi tentu saja Dia mengungkapkan lebih banyak kebenaran untuk penyelamatan umat manusia. Tetapi Kristus palsu hanya menunjukkan tanda-tanda dan keajaiban untuk menyesatkan orang. Ini prinsip kunci yang Tuhan Yesus berikan untuk membedakan Kristus palsu dari Kristus asli. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan teman-teman untuk bertemu kembali pada kesempatan ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa maupun support ya dari teman-teman selama ini, sehingga channel Noverina Solihin ini bisa berkembang dengan baik. Teman-teman, kali ini saya kembali ingin berbagi dengan teman-teman, yaitu tentang penyesatan akhir zaman. Saya melihat ini sebuah masalah yang sangat serius, yang seharusnya setiap orang percaya harus mengetahui ini, teman-teman. Harus ngeh dengan sepak terjang iblis di akhir zaman. Kita tahu, teman-teman, bahwa Alkitab sudah mengatakan bahwa pekerjaan iblis di akhir zaman itu akan semakin kuat dan semakin membabi buta, teman-teman. Ya, semakin kencang gitu. Dan karena mereka mengejar yang namanya target mereka, ya, iblis punya target, ingin membawa sebanyak-banyaknya manusia ini bersama-sama dengan dia terjun ke jurang neraka, teman-teman. Jadi dia tidak mau banyak orang diselamatkan. Untuk itu berbagai cara dia lakukan, teman-teman, untuk bagaimana caranya mengacaukan iman kekristenan dari segala penjuru, teman-teman. Ya, dari segala penjuru, dengan segala cara dia akan lakukan. Saya membahas tentang satu fenomena baru, ya. Ini sebenarnya sudah 30-an tahun ya, teman-teman, tapi di Indonesia ini baru bergaung ya, baru didengar gaungnya, yaitu tentang teman-teman. Nah, saya saat ini sedikit concern memberikan waktu lebih untuk mencermati sepak terjang dari gereja ini, teman-teman. Nah, untuk itulah saya ingin berbagi dengan teman-teman supaya apa yang saya dapatkan bisa teman-teman dapatkan juga, ya. Ini semua saya lakukan karena kasih Kristus, dan saya sebagai seorang penginjil sangat tidak rela banyak orang disesatkan. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya digabungkan. Saya tidak tahu siapa yang menggabungkan saya ke satu grup WhatsApp, teman-teman ya, grup WA. Awal-awalnya saya tidak begitu perhatian ya, tidak begitu tertarik juga gitu ya dengan grup ini. Sehingga ketika saya melihat chattingan, rata-rata saya lewatkan saja gitu. Saya lewatkan. Karena judulnya juga tidak menggigit gitu ya. Judulnya mencintai Tuhan, terus ada tanda love, terus ada A besar, begitu. Nah, saya baru ngeh ketika ada seseorang memposting sebuah semacam flyer ya, teman-teman ya, flyer, kemudian ada di situ uraian tentang pengajaran. Nah, setelah saya cermati, ternyata ini adalah grup dari Gereja Tuhan Akhir Zaman. Ya, saya baru tahu, teman-teman.
Nah, di situ saya mencoba mencermati postingan-postingan itu ya. Dan luar biasanya ketika kita membaca postingan itu, nanti muncul semacam link, teman-teman, semacam link yang menawarkan kepada Anda untuk belajar Alkitab. Ya. Kemudian Anda bisa bergabung di grup tersebut, begitu. Jadi sudah langsung sistemnya seperti itu, ya. Jadi sangat cepat sekali bisa menangkap orang, teman-teman. Nah, saya membaca itu chattingan itu, pemaparan dari pengajaran itu, ya, dari awal sampai akhir. Kemudian saya komentari, teman-teman, ya, dan saya bongkar ya, saya telanjangi ya kesesatan apa yang ada di situ, begitu. Ya kan? Saya ajukan banyak pertanyaan yang memancing mereka untuk berargumentasi dengan saya, tetapi sayang sekali mereka tidak banyak bisa menghandle pertanyaan-pertanyaan saya, dan saya terus saja mengcounter pengajaran tersebut, ya. Kemudian mungkin karena mereka tidak bisa berargumentasi, dan ujung-ujungnya saya dikeluarkan dari grup oleh mereka, teman-teman. Dan saya lihat adminnya itu mereka semua, ya, mereka semua. Nah, teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, saya sudah pernah mengatakan bahwa mereka melakukan semua media elektronik, ya, terutama YouTube. Anda lihat begitu banyak film-film yang mereka tayangkan dari cermati, teman-teman. Begitu pintarnya mereka membawakan pengajaran-pengajaran mereka melalui dialog-dialog para tokoh yang ada di film itu, begitu. Nah, jadi film pengajaran, ya. Jadi kalau saya beri nama film pengajaran doktrin mereka, begitu ya. Nah, itu banyak sekali ya. Dan saya lihat subscribernya sudah lumayan banyak, teman-teman, ya. Dan saya pikir tidak sedikit nih orang Indonesia yang sudah terperangkap ke dalamnya. Nah, untuk itulah saya akan membongkar lagi apa saja yang harus kita cermati dari pengajaran teman-teman. Nah, pertama, gereja ini inti dari pengajaran mereka itu adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia. Jadi mengulangi kembali apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, saat dia datang ke dunia menjadi manusia. Proses itu diulangi kembali oleh seorang tokoh, ya, seorang wanita yang dikatakan dia adalah inkarnasi Tuhan Yesus di akhir zaman, teman-teman. Dia itulah inkarnasi Tuhan Yesus atau Kristus di akhir zaman. Jadi dia disebut sebagai Kristus akhir zaman, yaitu seorang wanita Tiongkok, ya, yang bernama Yang Xiangbin, teman-teman. Nah, dia inilah yang diyakini sebagai Kristus akhir zaman atau disebut juga Tuhan yang Maha Kuasa, teman-teman. Nah, jangan beranjak dari tempat Anda, saksikan video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk mendukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Teman-teman, stay. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, saya akan membacakan dulu satu firman Tuhan di Lukas 21 ayat 7 sampai 9. Perikopnya berjudul Permulaan Penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Ini bicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.'
dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Teman-teman, ini sudah diingatkan bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, jika ada orang yang berkata, ya, akulah dia, ya, dia datang dengan memakai nama Yesus. Ini memakai nama Yesus beneran loh teman-teman, ya. Artinya dia menyamakan dirinya dengan Yesus. Dia mengaku bahwa dia adalah Yesus. Ini berarti tanda kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Jadi teman-teman, waktu kita tinggal sedikit lagi. Untuk itu saya ingin bagikan kebenaran ini kepada teman-teman, supaya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, tidak ada di antara kita yang tertinggal. Saya akan membacakan untuk kita semua teman-teman 1 Yohanes 2 tentang antikristus, ya. Nah, saya akan bacakan dari ayat 18 dan seterusnya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus Gereja akan Tuhan datang. yang Maha Kuasa. Seorang, teman-teman, ya. Berarti itu manusia, ya. Manusia. Seorang. Berarti dia manusia seperti kita, ya. Nah, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, jadi yang banyak ini adalah pengikutnya, teman-teman, ya. Tapi antikristus itu sendiri seorang, ya, satu orang. Tapi pengikutnya banyak, ya. Itulah tandanya bahwa ini benar-benar adalah waktu terakhir. Ya, seperti tadi yang sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus, ya. Kalau ada orang datang memakai namaku, ya, dan mengatakan akulah dia, berarti memang itu waktunya sudah sangat dekat, ya. Di Yohanes 2 ini Tuhan kembali yang dikatakan, Maha Kuasa, ya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari kita. Perhatikan ini teman-teman. Memang mereka berasal dari kita, ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya, si antikristus ini menyebut dirinya juga Kristen, teman-teman, ya. Kristen, ya. Antikristus ini muncul dari Kristen, ya. Nah, bukan dari yang lain-lain. Yang lain-lain itu pengikutnya, teman-teman. Itu pengikutnya. Tetapi si antikristus, seorang antikristus ini munculnya yang menyebut dirinya seorang Kristen, ya. Nah, di sini dikatakan, memang mereka berasal dari kita. Artinya sama-sama Kristen, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya. Tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya kan? Pasti berbeda ini teman-teman, maksudnya berbeda gitu, ya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita, ya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya. Jadi ini mereka ini adalah antikristus dan pengikut-pengikutnya, teman-teman, ya, pengikut-pengikutnya, ya. Tapi pemimpinnya satu, ya kan? Seorang antikristus tadi itu pemimpinnya, tetapi pengikutnya banyak, ya. Prajuritnya banyak, teman-teman. Dan sekarang sedang bergerilya di mana-mana. Saya lanjutkan. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya, ya. Jadi kita kalau punya Roh Kudus di hati kita, teman-teman, kita bisa mendeteksi mana yang dari Allah dan mana yang dari iblis, ya. Kita bisa cepat mendeteksi mereka, teman-teman, kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, kemudian saya lanjutkan, ya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran.
Nah, jadi si antikristus ini seorang pendusta, teman-teman, ya. Apa yang dia perkatakan itu dusta semua, teman-teman, ya. Nah, hebatnya dia sangat hafal ayat Alkitab, teman-teman, ya. Dia bisa mencatat banyak ayat Alkitab, ya. Dan Anda kalau tidak punya pengetahuan yang cukup tentang kebenaran firman Tuhan, terutama tentang prinsip-prinsip dasar iman kekristenan, Anda bisa terkecoh, teman-teman. Karena dia pintar sekali mengutip ayat-ayat Alkitab, meramunya, ya, dengan sangat apik, teman-teman. Nah, makanya di Alkitab dikatakan dia mencampurkan dusta dengan kebenaran, ya. Artinya dia mengambil sedikit kebenaran dan mencampurkan dengan sejuta dusta. Itulah yang diaduk-aduk jadi produknya, teman-teman, ya. Sedikit kebenaran dan sejuta dusta. Itu cara kerjanya dia, teman-teman. Harus tahu, ya. Jadi kalau Anda mendengar dia memaparkan tentang pengajarannya, Anda bisa terkesima, teman-teman. Anda akan terkagum-kagum, ya, kalau Anda tidak peka terhadap yang namanya penyesatan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya lanjutkan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dan dia itu adalah antikristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Teman-teman, jadi ciri-ciri antikristus itu, ya, dia pendusta, dia menyangkal Bapa maupun Anak, ya. Dia pasti anti Tritunggal, teman-teman, ya. Dia anti Tritunggal, pasti itu, karena dia menyangkal Bapa maupun Anak, ya. Dan dia ini muncul di akhir zaman, ya. Dan ketika dia muncul, itu berarti tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat, teman-teman. Teman-teman, kita akan mencermati apa pengajaran dari gereja ini, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang pengangkatan, ya, rapture. Nah, di sini gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini tidak mengakui yang namanya rapture atau pengangkatan dalam pemahaman Alkitab. Dia membuat pemahaman sendiri, yaitu dengan kebenaran baru, ya. Jadi dia memiliki kebenaran baru bahwa pengangkatan itu sesungguhnya itu bukan seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, di sini teman-teman, sudah terjadi penyangkalan terhadap kebenaran Alkitab, ya. Nah, Alkitab mengatakan di 1 Tesalonika 4 ayat 13, ya, sampai 18. Jelas di sini berbicara tentang rapture atau pengangkatan. Ini adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali, fase pertama, teman-teman. Kedatangan Tuhan kedua kali ini terjadi dua fase, ya. Fase pertama yaitu di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Sebelum saya bahas apa yang dikatakan oleh tokoh tadi, saya akan membacakan dulu apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kemudian kita lihat di mana penyimpangannya, di mana penyesatannya, teman-teman. Judul perikopnya, kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya
bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, teman-teman, ya. Kita yang hidup, dengarkan baik-baik. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, ya, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ya, jadi orang-orang perjanjian lama sampai orang-orang yang mati sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, teman-teman, di awan-awan ini, itu bangkit duluan. Mereka disebut sebagai orang-orang kudus yang sudah mati ini, mulai dari zamannya Adam sampai zaman terakhir sebelum kedatangan Tuhan. Itu mereka yang sudah mati di dalam Tuhan itu akan bangkit lebih dulu, teman-teman, ya. Nah, sesudah itu kita yang hidup ini, teman-teman, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi, orang-orang kudus yang sudah meninggal bangkit terlebih dahulu, kemudian kita yang masih hidup, orang-orang kudus yang masih hidup, yang kita Kristen-Kristen lahir baru yang sudah diselamatkan, itu akan terangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Teman-teman, jelas sekali di sini. Ya, dijelaskan dengan firman Tuhan, dikatakan tadi, ya, bahwa kita yang masih hidup, orang-orang Kristen lahir baru, orang-orang Kristen sejati yang masih hidup akan terangkat bersama dengan orang-orang Kristen sejati atau orang-orang kudus yang sudah meninggal lebih duluan. Ya, lebih duluan. Mereka-mereka yang meninggal akan bangkit, ya kan, untuk bersama-sama dengan kita terangkat dalam awan ke angkasa, dan kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Artinya nggak balik-balik turun lagi, teman-teman. Kalau sudah diangkat naik, ya, bersama-sama dengan Tuhan, dan tidak akan pernah turun lagi ke bumi ini, teman-teman. Tidak pernah turun lagi. Ya, jadi kita bukan turun naik, ya, kita naik saja dan tidak akan pernah turun lagi, teman-teman. Nanti turunnya lagi kita di sebelum masuk kerajaan 1000 tahun. Nah, kita akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah di Yerusalem baru. Ya, di situ, teman-teman. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh tokoh gereja Tuhan Yang Maha Kuasa tadi, teman-teman, ya. Di situ dia mengatakan bahwa firman Tuhan yang ada di 1 Tesalonika 4 ini, ayat 13 sampai 18 tentang kedatangan Tuhan, yaitu rapture, pengangkatan, ini adalah katanya khayalan dan gagasan manusia. Luar biasa, ya. Ini sudah penentangan, penyangkalan terhadap kebenaran. Makanya dia katakan dia mendapatkan kebenaran baru. Artinya kebenaran yang dibuat sendiri, teman-teman, yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, sangat bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Makanya dihimbau oleh mereka agar meninggalkan Alkitab saja. Itu sejarah begitu, sudah tidak perlu dipakai lagi, kan? Karena sudah ada sekarang kebenaran baru, ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu seorang perempuan Tiongkok yang dianggap sebagai inkarnasi dari Yesus Kristus, dan dia berfirman. Nah, firman dia itulah yang harus diikuti, ya. Jadi semua firman yang ada di Alkitab sudah tutup saja, katanya,
Ya, mereka punya kebenaran baru. Nanti akan lebih ngeri, teman-teman. Untuk itu, Anda jangan beranjak dan terus ikuti channel Noverina Solihin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya kita akan melihat bahwa Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu adalah inkarnasi dari Kristus. Ya. Dia mengatakan hari ini inkarnasi Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah turun katanya ke Tiongkok untuk melakukan pekerjaan penghakiman akhir zaman. Ya, melakukan pekerjaan penghakiman akhir zaman, teman-teman. Kali ini juga berhadapan dengan kutuk dan pertentangan pemerintah PKT, yaitu Tiongkok, dan dunia religius. Ya, jadi dia tahu ini sangat ditentang oleh pemerintah Tiongkok dan dunia religius. Ya, nah, katanya tragedi historis dunia keagamaan yang menyalibkan Tuhan terulang kembali. Nah, dia ingin mengatakan bahwa banyaknya penyiksaan atau penindasan yang mereka alami, penganiayaan yang mereka alami di Tiongkok oleh pemerintah China, ya, atau PKT, gitu ya. Pemerintah Tiongkok, teman-teman, itu adalah penghakiman yang mereka alami, teman-teman, ya. Dan tragedi itu akan mengulangi penyaliban Tuhan yang kedua kali, dan juga penolakan terhadap sekte ini mereka anggap itu sama dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu juga mengalami penolakan saat kedatangannya dulu yang pertama sebagai manusia. Jadi dia ingin menyamakan kondisi Tuhan Yesus dengan kondisi dari Tuhan Yang Maha Kuasa ini, alias Yang Xiangbin ini, teman-teman. Ya, selalu mereka akan memparalelkan bagaimana keadaan Tuhan Yesus saat itu, saat kedatangan yang pertama sebagai manusia, dengan keadaan Yang Xiangbin ini, teman-teman, diparalelkan. Luar biasa, teman-teman, ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita belajar lebih banyak, teman-teman, kita akan mendengarkan apa ulasan seorang pakar teolog, ya teman-teman, ya, tentang gereja akhir zaman ini, supaya kita bisa mengenali mereka sehingga kita tidak mudah untuk disesatkan. Selamat menyaksikan. Pembahasan kita di malam hari ini sangat bagus. Pembahasannya mungkin yang baru mendengar tentang hal ini mungkin baru ya. Tapi kalau yang sudah tahu mungkin udah ada sedikit gambaran, yaitu mengenai 10 kejahatan tentang gereja yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa. Nah, buat para pendengar mungkin Anda penasaran siapa sih, apa itu gereja Tuhan yang maha kuasa dan siapakah mereka? Oleh sebab itu kami berharap para pendengar jangan kemana-mana, terus ikuti acara kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir, supaya Anda tidak ketinggalan tentang penjelasan mengenai gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, saya minta kesediaan Pak Arslase untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ke dalam tangan-Mu kami serahkan acara malam hari ini. Kami membahas sebuah pengajaran yang baru-baru saja, sekitar 30 tahun yang lalu, yang sudah berlangsung di muka bumi ini, yang menggantikan posisi Kristus, inkarnasi Yesus Kristus, dan juga mereka berusaha untuk mencari jiwa-jiwa baru pengikut mereka.
Kami tahu ya Tuhan bahwa lewat firman-Mu Engkau telah memperingatkan kami. Tetapi kami ingin mengenal mereka lebih dalam lagi dan lebih jauh. Kami melangkah untuk mengenal mereka dan kiranya buka hati kami semuanya. Kami tidak terjerumus dan kami tidak terbawa arus oleh pengajaran-pengajaran yang mereka hembuskan melalui berbagai cara, metode yang mereka sampaikan kepada kami. Buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami, dan kami bisa menyampaikan kepada semua orang, supaya semua orang betul-betul setia kepada Engkau sampai akhir kesudahan dunia. Pada malam hari ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan, mulai dari awal sampai nanti akhirnya. Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang mencurahkan hati kami. Kekuatan Tuhan, kekuatan kami dapatkan dari kuasa Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur karena bimbingan Roh Kudus yang akan menyertai kami sepanjang pembahasan ini. Amin. Oke, baiklah para pendengar, kurang lebih 1 jam ke depan kami akan menemani Anda. Jadi silakan terus mengikuti acara kami dan silakan buat Anda yang ingin bertanya bisa langsung isi di kolom komentar atau di live chat juga bisa ya. Buat Anda yang ingin bertanya supaya orang-orang yang mendengarkan juga mereka semakin mengerti ya, karena inilah suatu kebenaran firman Tuhan yang perlu untuk diketahui oleh seluruh orang-orang di muka bumi ini. Baiklah, supaya tidak membuang waktu kita, saya serahkan kepada Pak Aris Lase untuk menjelaskannya buat kita. Baik, terima kasih Saudari Yunitara yang telah memberi kesempatan pada saya untuk membahas tentang Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa begitu saya terbeban membahas ini? Karena di beberapa grup Facebook maupun di media lainnya, saya mendapatkan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini begitu mereka semangat sekali untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Dan sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu saya tahu Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira mereka ini sama dengan gereja-gereja lainnya yang masih percaya mimpi, masih percaya ketemu Tuhan Yesus, masih percaya mereka dibawa ke sorga, turun naik sorga, jalan-jalan ke neraka. Oh, menurut saya waktu itu sudah hal biasa di telinga saya. Jadi ketika saya diajak di satu komunitas mereka, yaitu di Messenger Facebook, di situ saya mendalami mereka. Dan awalnya mereka hanya memberi kata-kata motivasi, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan yang Maha Kuasa lah yang bersama kita. Semua kata-kata motivasi. Dan semakin hari semakin saya lihat kok mereka lebih cenderung ke akhir zaman dan mereka membahas semakin hari. Setahun saya belajar dari mereka, akhirnya saya tanya link waktu itu, link gereja mereka, dan mereka tidak kasih tahu. Tapi ada salah satu anggota yang dari Indonesia, dia kasih link. Akhirnya saya baca. Akhirnya saya kaget juga ketika melihat apa sih pengajaran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan akhirnya saya menemukan, dan waktu itu setahun yang lalu saya tulis di Facebook. Dan ada beberapa orang yang respon, ada beberapa orang yang tidak. Bahkan mereka mengecap saya, Pak Aris itu mengada-ngada. Ngapain sih urusin gereja lain? Ya waktu itu saya biarkan saja. Jadi ketika saya lihat teman-teman saya juga gerah hamba-hamba Tuhan. Bahkan saya lihat di media sosial, di grup Facebook. Sudah mulai banyak hamba Tuhan yang memberi peringatan-peringatan. Nah jadi dalam hati saya, okelah saya ambil bagian. Walaupun waktu itu sempat kesal juga ketika ada orang yang agak marah ketika saya membahas secara detail Gereja Tuhan yang Maha Kuasa di Facebook. Jadi Bapak sekalian, ini adalah beban utama, ya itulah tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Dia tidak rela ada anak-anak Tuhan yang keluar dari koridor kasih Kristus. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga dikenal sebagai petir timur. Nama ini awalnya diberikan kepada kelompok oleh pengamat luar. Ini mengacu pada bagian dalam Matius 24 ayat 27. Ya.
Begini bunyinya. Karena seperti kilat yang datang dari timur, terlihat bahkan di barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia. Penerangan yang datang dari timur, menurut gereja Tuhan yang Maha Kuasa, adalah Yesus Kristus yang kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dari sebuah negara di timur, Cina, untuk meresmikan zaman ketiga umat manusia. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari Tiongkok, ya, dari Cina sana, yang berbentuk, ya, seorang wanita, ya. Nah, jadi akhirnya inkarnasi Yesus itu adalah wanita. Pendiri gereja Tuhan yang Maha Kuasa mengidentifikasi sebagai inkarnasi Tuhan yang Maha Kuasa dengan seorang wanita Tionghoa yang namanya Yang Xingyang Bin, lahir 1973 tahun. Pada tahun 1973, yang lahir di barat laut Cina. Pada tahun 1989, kebangkitan terjadi di gereja-gereja rumah Tionghoa, yaitu gereja-gereja Protestan yang bukan bagian dari 3 gereja mandiri yang dikendalikan pemerintah. Maksudnya di sana ada 3 gereja, ada 3 nama gereja itu yang dikendalikan oleh pemerintah, yang dilegalkan oleh pemerintah. Tetapi gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah tidak dikenal oleh pemerintah Tiongkok di Cina sana. Jadi mereka ini bukan bagian atau bukan anggota 3 gereja yang mandiri ini yang dikenal atau yang dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok. Pada tahun yang sama, orang yang diidentifikasi oleh gerakan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa secara resmi memasuki gereja rumah gerakan. Pada tahun 1991, dia mulai, namanya Xiang Bin ini, memulai mengucapkan kata-kata bahwa para pengikut kemudian membandingkan otoritas dan kuasa dengan yang diungkapkan oleh Yesus Kristus ketika menghadiri pertemuan kelompok yang didirikan oleh Witness Lee pada tahun 1905 sampai 1997. Yang dikenal sebagai gereja lokal di barat dan sebagai Soter di Cina. Banyak orang Kristen di gerakan gereja rumah Cina percaya bahwa kata-kata itu berasal dari Roh Kudus dan mulai membacanya dalam pertemuan mereka dari tahun 1991. Jadi yang namanya pendiri gereja yang Maha Kuasa ini, dia memiliki kata-kata, ribuan kata-kata, dan mereka menganggap itu adalah dari Roh Kudus, ya. Dan mereka mencatatnya dan mereka membicarakan dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Ketika gereja Tuhan yang Maha Kuasa muncul dan kemudian orang yang menjadi sumber pesan-pesan ini diakui sebagai Kristus, Tuhan yang berinkarnasi dan satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, ketika mereka mendengar ini bahwa pendiri gereja yang Maha Kuasa ini adalah inkarnasi Yesus Kristus, yaitu seorang perempuan, ya, yang inkarnasi Yesus Kristus. Ya, jadi keyakinan gereja Tuhan yang Maha Kuasa sebagai besar disajikan dalam The Word A First in the Flesh yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, yang merupakan kumpulan utama dari ucapan Tuhan Maha Kuasa berjumlah lebih dari 1000 kata, dianggap oleh gereja sebagai normatif dan termasuk apa yang dikatakan Roh Kudus ke gereja-gereja. Nah, mereka berkata, dan pengikutnya dan juga gereja waktu dia mengenal mereka mengatakan hal yang biasa. Oh, sama seperti yang keadaan saya pada waktu itu ketika saya diajak di komunitas mereka di Facebook itu, di Messenger Facebook. Oh, saya katakan, mereka biasalah seperti orang Kristen yang lainnya, yang bersaksi dia bertemu Tuhan Yesus, yang bersaksi dia dibawa jalan-jalan ke surga, yang bersaksi dibawa jalan-jalan ke neraka, yang bersaksi sudah mati beberapa jam hidup kembali. Saya kira itu sudah basi saya dengar-dengar di Indonesia. Nah, jadi sama dengan orang Kristen di Tiongkok pada waktu itu. Dan akhirnya mereka mengutip Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 11 ayat 17, Wahyu pasal 3 ayat 13. Dan mereka mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh namanya Xiang Bin ini adalah benar-benar
diilhami oleh roh kebenaran, yaitu Yohanes 16:13, di hari-hari terakhir seperti yang dimuatkan dalam Alkitab menurut mereka. Jadi ingat ini bahwa ini pengajaran yang mudah dipercaya orang, ya. Organisasi tersebut muncul pada tahun 1090-an. Lalu pendiri dan istrinya melarikan diri ke Amerika Serikat pada tahun 2000. Kenapa? Mereka lari dari Tiongkok karena mereka dianiaya oleh komunis Tiongkok waktu itu. Akhirnya mereka lari di Amerika. Dan di Amerika inilah berkembang ajaran mereka ini, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, pada tahun 2000. Sebagaimana diungkapkan oleh media setempat, mereka percaya bahwa Alkitab adalah buku yang menuliskan pekerjaan Allah di masa lalu dan untuk masa sekarang. Nah, jadi mereka percaya bahwa Alkitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu adalah Alkitab buku yang menuliskan pekerjaan Allah di masa lalu. Dan sekarang ada Alkitab atau ada firman yang diberikan kepada namanya Sean Bin ini. Karena dia sebagai inkarnasi Allah lah yang memberikan firman yang baru bagi umat manusia. Jadi dia berkata bahwa aku mendapatkan firman. Ini sebenarnya sama dengan bidat-bidat lainnya seperti Charles Russell Sasser maupun Ellen G. White maupun Joseph Smith, sebenarnya itu sama sebenarnya, ya. Di zaman akhir ini Yehova dan Yesus Kristus dikenal sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang bekerja di dalam diri Sean Bin. Ada linknya di sini, ya. Linknya ada sekali, banyak sekali kalau ada mau nanti link-linknya. Nah, jadi ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini adalah ajaran yang dinubuatkan kepada Sean Bin ini, dan mereka berkata bahwa Sean Bin ini adalah Yesus Kristus yang berinkarnasi sebagai perempuan di Tiongkok. Dan mereka mengutip ayat Alkitab Matius 24 ayat 27. Bahwa Yesus dari timur ke barat Cina, yaitu perempuan Tiongkok ini. Ya, jadi Bapak sekalian sudah paham betapa bahayanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka menggantikan posisi Yesus. Ya, mereka menggantikan posisi Yesus. Nah, jadi apa yang Alkitab ajarkan? Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Betul. Kita aminkan itu bahwa Yesus telah berjanji dia akan kembali. Semua orang Kristen hari ini menanti, saya juga menanti, supaya Tuhan segera datang. Karena ada banyak penisat-penisat. Saya tidak tahu Bapak sekalian bergumul sama seperti saya. Makanya ada istilah kita, Maranatha. Artinya Maranatha itu apa? Tuhan segeralah datang. Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu, ya. Para rasul, kalau kita lihat nanti bagaimana pernyataan malaikat, ya, ketika Yesus naik ke sorga. Di dalam Kisah Para Rasul 1:10, dalam Alkitab kita membaca bahwa ada dua fase kedatangan Tuhan Yesus kembali. Minggu kemarin atau Sabtu kemarin saya sudah bahas tentang kedatangan Tuhan. Pada waktu saya membahas itu, saya kirim link itu salah satu teman saya hamba Tuhan. Langsung dia cap saya adalah penganut Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka lebih cenderung membahas akhir zaman. Dan ketika saya membahas akhir zaman, teman saya ini, dia berkata kepada saya, jangan sesatkan umat lah dengan ajaranmu. Saya kaget gitu. Lah, akhirnya saya lihat, oh rupanya dia tulis pendeta ini, dia tulis nama gerejanya. Saya ketawa minta ampun. Saya bilang, ini hamba Tuhan ini banyak baca buku atau banyak baca apa, atau hanya sekedar mau khotbah di mimbar aja, nggak mau informasi gitu sana sini. Saya dituduh jadi penganut Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan salah satu terbeban saya membahas malam hari ini karena sudah mulai banyak hamba Tuhan mendengar isu sana sini tanpa mereka cari tahu siapakah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dan siapakah Ari Selassie misalnya, kan begitu. Jadi Tuhan sendiri akan turun dari sorga, kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka
dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4, 16 dan 17. Jadi, pertama bahwa apa yang dinubuatkan oleh Xiang Bin ini atau wanita Tiongkok ini, dia berkata dia adalah inkarnasi Yesus, itu bohong. Kenapa? Karena semua orang beriman, semua orang percaya diangkat duluan, ya. Dan Yesus tidak menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Tetapi setelah masa tribulasi, Bapak Ibu sekalian yang belum nonton kemarin mengenai akhir zaman, ya, ada sesi selanjutnya nanti. Setelah masa tribulasi, 7 tahun kesusahan, barulah Yesus turun dan menginjakkan kaki bersama para malaikat, bersama dengan orang yang sudah terangkat itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 2 kali penampakan khusus, yaitu hanya dilihat orang-orang yang terangkat, kemudian penampakan besar-besaran nanti setelah masa tribulasi. Nah, jadi ada 2 kali kedatangan Tuhan, ya. Nah, kalau mau melihat itu, saya sudah bahas Sabtu kemarin. Dan yang kedua, lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri, dan yang memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman. Ini nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, setelah orang percaya terangkat ketemu di angkasa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut mendengar akhir zaman yang akan saya bahas nanti. Dan semua pasukan di sorga mengikuti dia. Mereka menunggangi kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan kada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilang anggur, yaitu kegeramannya murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, Yesus itu datang nantinya, ya. Yesus datang kembali, di mana baik orang yang tertinggal, yang tidak diangkat, maupun orang non-Kristen yang masih hidup, itu mereka akan menyaksikan turunnya Yesus Kristus dari awal-awal menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Nah, jadi untuk apa? Dia mengalahkan antikristus, ya, dia mengalahkan antikristus. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Demikianlah yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Namun ini semua kita tidak pernah lihat. Namun gereja Tuhan yang Maha Kuasa mengklaim pada akhir zaman seperti yang dijanjikan dan dinubuatkan olehnya sendiri. Tuhan telah kembali menjadi daging dan turun ke bagian timur dunia Tiongkok untuk melakukan pekerjaan penghakiman, hajaran, penaklukan, dan penyelamatan menggunakan firman atas dasar karya penebusan Tuhan Yesus. Jadi gereja Tuhan yang Maha Kuasa sangat-sangat menyesatkan sekali. Nah, jadi Bapak sekalian, penghakiman takhta putih adalah penghukuman terakhir yang kita baca dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Penghakiman ini terjadi setelah pengangkatan orang-orang percaya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Dan seluruh rangkaian kejadian dalam kitab Wahyu mulai dari munculnya antikristus sampai kepada pemerintahan 1000 tahun oleh Tuhan Yesus sendiri. Namun gereja Tuhan yang Maha Kuasa mengklaim pada tahun 1991 Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus akhir zaman, secara resmi memulai pelayanannya di Tiongkok. Pada saat itu ia mengungkapkan jutaan kata dan memulai pekerjaan penghakiman takhta putih yang besar di akhir zaman. Pada zaman hukum Taurat, ia menggunakan nama Yahweh untuk menetapkan hukum-hukum dan perintah-perintah serta memimpin kehidupan umat manusia di bumi. Pada zaman kasih karunia, ia menggunakan nama Yesus untuk mengerjakan karya penebusan manusia dan kedatangan zaman kerajaan. Ia telah menggunakan nama Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari bait Tuhan untuk menyucikan, mengubah, dan menyelamatkan manusia. Pemimpin bidat ini atau pemimpin gereja Tuhan yang Maha Kuasa mengklaim dirinya adalah Yahweh. Ya. Sebenarnya sih bukan Yahweh, ya, tapi Jehovah atau Yehova. Ya. Yahweh ini sebenarnya adalah dibunyikan oleh Kristen liberal. Para majority text membunyikan JHWH itu adalah Jehovah. Yahweh atau Yehova, bukan Yahweh.
Memang banyak teolog yang masih memakai Yahweh, tapi ya karena kemakan oleh teologi liberal, Jehovah adalah nama yang aku pakai, kata dia, selama pekerjaanku di Israel, dan yang artinya Tuhan orang Israel, bangsa pilihan Tuhan yang dapat mengasihani manusia, mengutuk manusia, dan membimbing hidup manusia. Dia mengklaim dirinya namanya pemimpin, ya, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini mengklaim dirinya adalah sebagai Jehovah, Allahnya bangsa Israel. Dia adalah yang membimbing dan menuntut dan yang mengutuk, bahkan yang mengasihani manusia. Yang artinya Tuhan yang memiliki kuasa besar dan penuh dengan hikmat. Yesus adalah Immanuel, dan yang artinya korban penghapus dosa yang penuh kasih, belas kasihan, dan menebus manusia. Yang melakukan pekerjaan zaman kasih karunia dan mewakili zaman kasih karunia, dan hanya dapat mewakili satu bagian rencana pengelolaan. Aku memakai nama Yesus demi semua orang berdosa di zaman kasih karunia. Tetapi itu bukan nama yang akan aku pakai untuk membawa seluruh umat manusia kepada akhirnya. Aku pernah dikenal sebagai Jehovah, itu namanya. Saya dulu pernah dikenal nama Jehovah, itu namanya yang perempuan Tiongkok yang namanya Xian Bin ini. Aku juga pernah dipanggil Mesias. Dia bilang, aku juga pernah dipanggil Jehovah, aku juga pernah dipanggil Mesias, dan orang-orang pernah memanggilku Yesus, Sang Juru Selamat, karena mereka mengasihi dan menghormatiku. Jadi, ajaran ya gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, pertama, dia memiliki pandangan modalistik. Ya, apa itu modalistik? Jesus only. Kemudian oneness. Nah, dia berkata bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus. Nah, maka dia bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Xian Bin. Nah, itu. Selain dia menyangkal doktrin Tritunggal, dan dia menganggap dirinya adalah Yesus yang semuanya adalah dia. Nah, itu bayangkan. Namun saat ini aku bukan Jehovah, katanya, ataupun Yesus yang dikenal orang di masa lampau itu. Aku, Xian Bin, aku adalah Tuhan yang datang kembali pada akhir zaman. Tuhan yang akan membawa zaman ini menuju akhir. Akulah Tuhan itu sendiri yang bangkit dari ujung bumi. Syarat dengan keseluruhan watakku dan penuh dengan otoritas, hormat, serta kemuliaan ada pada diriku. Nah, ini ada linknya di sini. Nggak perlu saya baca. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bidat ini mengajarkan bahwa zaman ini terbagi atas 3. Hukum Taurat pertama kasarnya, kemudian kasih karunia, dan akhir zaman. Mereka juga menolak doktrin Allah Tritunggal dan mengajarkan modalisme, yaitu bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah suatu pribadi yang sama. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa percaya bahwa keselamatan dalam Tuhan Yesus tidak cukup. Ingat, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka mengatakan bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus tidak cukup, karena natur dosa masih tinggal dalam diri manusia. Jadi dengan mengikuti yang Xian Bin, atau pemimpin gereja atau pendiri gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia dapat hidup sempurna tanpa dosa. Bagaimana caranya? Hanya dengan percaya ajaran gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih banyak lagi ajaran mereka yang sesat dan tidak sesuai dengan Alkitab. Contoh-contoh, ini cukup memberi peringatan bagi kita bahwa ini adalah sebuah aliran yang mengajarkan ajaran yang sesat sesuai dengan kitab suci. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam Alkitab Tuhan sudah mengingatkan kita sebenarnya ini. Ya, kalau kita membaca misalnya di dalam Galatia pasal 1:9 bahwa sekalipun ya malaikat memberikan kabar baik atau firman atau Injil berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, itu bukan dari Tuhan. Ya, itu bukan dari Tuhan. Kalau dia berkata itu dari Tuhan, terkutuklah dia anatema. Jadi Bapak sekalian, hari ini saya tegas bahwa ada banyak sekali mimpi-mimpi, ada sebalik penampakan, ada banyak sekali orang yang bersaksi hari ini berkata bahwa dia turun dari sorga, dia jalan-jalan ke neraka. Nah, itu sebuah kebohongan publik. Jangan pernah percaya itu. Jangan pernah percaya itu. Alkitablah satu-satunya firman Tuhan. Skriptura. Satu-satunya firman Allah. Tiada yang lain. Oleh karena itu, itulah patokan hidup manusia. Itulah yang menuntun kita. Bahkan di sorga nanti. Dia nggak tanya bahwa pendetamu pernah dapat mimpi. Tidak. Dia tuntun kita. Dia hakimi kita sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan Alkitab yang ditulis.
Alkitab sudah sempurna bagi kita. Kita tidak boleh lagi percaya omongan atau kebohongan demi kebohongan para pendeta yang mengatakan bahwa dia dibawa Tuhan di sorga, dia dibawa ke neraka. Oh, atau dia bertemu Yesus yang rambutnya panjang gondrong. Oh, jangan percaya itu. Itu semua kebohongan. Jadi Bapak sekalian, gereja Tuhan Maha Kuasa sesuai dengan list saluran siaga Injil yang diberikan dalam HTTPS ID, ini ada di sini linknya, telah ada 35 negara dikuasai oleh mereka ini, atau di mana mereka sudah punya gereja-gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama yaitu di Amerika, cukup besar, ya. Kemudian negara Kanada, Korea Selatan, Jerman, Ceko, Australia, Singapura, Swiss, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Inggris, Israel, Afrika Selatan, Brazil, Romania, Polandia, Finlandia, Prancis, Spanyol, Yunani, Portugal, Italia, Irlandia, Taiwan, Swedia, Jepang, Mongolia, India, Kenya, Malaysia, Myanmar, Libanon, dan Indonesia. Ini adalah satu dari banyak aliran sesat yang harus kita waspadai di Indonesia. Di Indonesia sendiri mereka telah masuk dalam platform digital seperti website dan sosial media, Facebook, dan berbagai Twitter, dan juga lewat WA dan grup. Dan ini adalah berbahaya sekali. Nah, Bapak sekalian, siapakah dia? Inilah orangnya. Saya tunjukkan siapa orangnya. Coba lihat wajahnya. Siapakah ibu yang ganteng yang menggantikan Tuhan Yesus ini? Saya akan kasih fotonya di sini. Inilah dia. Gimana kelihatan Saudari Yuni? Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Sudah. Sudah? Hah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, inilah dia yang namanya Yang Xiangbin. Ya, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, yang juga dikenal sebagai Kilat Timur, mengajar bahwa wanita Cina yang Xiangbin adalah Kristus akhir zaman dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi background saya ini adalah salah satu kegiatan mereka memberitakan Injil. Seperti itu mereka kumpul dan mereka bahas firman Tuhan. Kemudian sering mereka pengikut dia ini dia ajak orang lain dengan cara begini. Dia memenangkan jiwa itu melalui mahasiswi. Dan yang mereka targetkan dulu adalah perempuan-perempuan. Kemudian mereka targetkan hamba Tuhan. Dan mereka targetkan laki-laki untuk cepat akses. Nah, jadi nanti kita akan melihat ini di 10 kejahatan gereja Tuhan Maha Kuasa. Mereka berkorban untuk berhubungan seksual. Bahkan mereka ini banyak sekali kejahatan, nanti saya akan bahas itu. Mengapa kita harus cegah ini? Makanya saya katakan bahwa anak muda-mudi harus tahu ini. Kalau tidak, itu akan bahaya. Entah dia dimarahi oleh orang tuanya, ketemu teman di Facebook. Wah, akhirnya mereka bisa berkorban untuk bayar ongkos dari Indonesia atau di mana. Apalagi mereka sudah punya pusat di Indonesia ini sekarang. Jadi Bapak sekalian, jangan main-main ini. Jangan berkata bahwa itu di Amerika, itu di Tiongkok. Ini sudah ada di Indonesia, ya. Tapi mereka tersembunyi, ya. Sama dengan ketika gereja setan masuk ke Indonesia. Walaupun gereja setan sekarang ini udah mulai banyak dikenal orang, jadi mungkin hanya orang-orang yang sudah stres yang mereka pimpin, tapi masih ada gereja setan hari ini. Jadi Bapak sekalian, jangan berkata bahwa ini belum ada, masih anak saya masih sehat rohaninya. Ya nanti Bapak Ibu sekalian marah sama dia, udah ketemu temannya di Facebook. Apalagi rata-rata semua ya yang menginjil itu wanita-wanita yang cantik-cantik, ya, wanita yang cantik. Dan banyak juga akun-akun Facebook, ya. Jadi akun Facebook yang palsu, ya. Jadi Bapak sekalian jangan berkata bahwa masih jauh, itu bukan di Indonesia, ya. Jadi kebanyakan manusia itu nggak percaya, tapi kalau sudah ada keluarganya baru percaya. Saya ini bersama mereka itu 1 tahun di Messenger Facebook. Cuma karena saya sibuk, saya hanya baca-baca sebelum tidur, saya baca. Saya kira waktu itu ya biasalah renungan. Tapi setelah saya lihat, wah, untung waktu itu ada satu orang Indonesia itu kirim link. Disitulah saya baca semua. Tapi waktu itu saya lihat, saya juga sendiri waktu itu
mereka belum ada pengaruh lah di Indonesia, belum ada pengaruhnya, belum ada pengaruh sama sekali. Nggak perlu saya bahas itu. Tetapi semakin hari ini mereka menguasai grup Facebook. Coba lihat, entah Kamis malam atau Jumat malam itu mereka secara langsung di grup Facebook, di berbagai Facebook Kristen hari ini, ya. Coba Bapak sekalian, ya, amati saja. Mereka itu membahas akhir zaman, mereka membahas mengenai akhir zaman terus, mengenai Wahyu 3 ayat 20, barang siapa yang mengetok pintu segala macam dan itulah. Nah, jadi Bapak sekalian jangan main-main ini. Anak kita sekarang ini, anak TK aja sudah bisa pegang HP dan mereka bisa mempengaruhi. Nah, sekarang karena kita sudah masuk ke situ, lambang-lambang ini lambang mereka, supaya Bapak sekalian tahu lambang mereka itu seperti apa. Nah, ini lambang mereka. Kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat ini. Inilah gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini logo mereka. Kalau pernah lihat inilah gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Kelihatan saudari ini? Kelihatan, Pak. Sudah. Ini kelihatan nggak ini? Sudah, Pak. Kerinduan ini? Belum. Hah? Cuma lambangnya saja, Pak, yang sudah kelihatan. Oh, cuma lambang ya? Oke. Coba saya tampilkan lagi yang lain. Nah. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas kejahatan sebentar lagi. Ini kelihatan nih? Sudah, Pak, sudah. Nah, ini salah satu simbol-simbol mereka. Ini di Facebook banyak, di grup Facebook. Walaupun jarang saya lihat grup Facebook, tapi saya lihat ini kalau kadang-kadang saya nggak sibuk, saya akan perhatikan nih. Dan banyak like, lucunya banyak like gitu. Ya. Banyak like, bahkan ribuan yang nonton. Oke, sebelum saya simpulkan, siapakah suaminya? Inilah suaminya. Ini suaminya. Ini suami istri mereka yang ada di Amerika sekarang. Muncul ya, saudari? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Oke, sekarang kita masuk kepada kejahatan mereka. 10 kejahatan. Kita membahas 10 kejahatan. Coba saya ini share screen ya. Nanti saudara Yuni beritahu kalau nggak tampil ya. Iya, Pak. Nah, ini ada situsnya di sini, silakan. Kalau ada yang mau melihat besok, ini ada situsnya. Silakan Bapak Ibu sekalian membaca di situs ini. Ya, 10 fakta kejahatan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Tampil foto orang, enggak? Fotonya belum, Pak. Cuman 10 fakta kejahatan gereja yang Tuhan Yesus, Tuhan Yang Maha Kuasa. 10 kejahatan gereja yang Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Coba saya ini. Nah, ada foto orang. Belum. Mereka ini adalah mereka berusaha memenangkan jiwa lewat perempuan. Dan kalau ibu-ibu sudah masuk perangkap mereka, sudah pasti bapak-bapak ikut, anak-anak ikut. Mereka ini pintar, ya. Nah, biasanya kalau ibu-ibu nggak mau ikut, biasanya kan bapak itu susah diajak biasanya. Tapi kalau ibu-ibu sudah sering, ini bagus, pengajaran bagus kan, nah itu kan. Ya. Nah, jadi itu yang sering mereka ajak ibu-ibu, kemudian kita
kita lihat kejahatan pertama mereka. Kejahatan pertama mereka. Kalau kita mau lihat, aduh, streaming saya, aduh, ini bermasalah lagi. Nah, kejahatan mereka, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa secara aktif mencari individu yang rusak, yang dapat mereka bentuk di Cina. Nah, itu yang mereka targetkan adalah perempuan. Ya, aduh, bermasalah lagi ini share screen saya. Nah, jadi gereja Tuhan Maha Kuasa aktif mencari individu yang rusak, yang dapat mereka bentuk di Cina. Taruhannya bahkan lebih tinggi karena perempuan masih dianggap sebagai demografis yang berisiko. Karena diskriminasi yang sering mereka hadapi dalam angkatan kerja dan tekanan eksternal yang mereka hadapi dari masyarakat. Nah, mereka menangkap wanita ini karena wanita ini banyak masalah. Ya, banyak masalah di Tiongkok di sana. Ya, banyak masalah rumah tangga lah, banyak masalah pekerjaan lah. Jadi mereka ini menjadi tempat curhat, ya. Dan Xiang Bin ini sering melayani dan merawat ibu rumah tangga. Nah, mereka ini mereka menginjil lewat menjadi pelayan pembantu rumah tangga, ya. Kemudian mereka melayani orang terpelajar, ya. Mereka mendidik dengan gratis. Dan orang Kristen dari gereja yang berbeda pun mereka anggap itu hal biasa. Para suami mengingat istrinya tidak lagi berada di rumah, tetapi harta benda mereka masih ada. Artinya bahwa mereka ajak ibu-ibu keluar, mereka omong Injil yang mereka sampaikan. Kemudian pada suatu waktu, Xiang Bin ini berfokus untuk memberitakan Injil-Injil di mana-mana di pedesaan. Tetapi sekarang telah mulai melakukan diversifikasi dengan merekrut tidak hanya siswa yang berpendidikan, tetapi juga laki-laki yang dikejar karena mereka mengatakan bahwa laki-laki lebih aktif. Nah, jadi ini yang mereka pakai metode ini sekarang supaya ajaran mereka ini cepat, ya. Ajaran mereka ini cepat. Ya, jadi mereka sangat-sangat membungkus pengajaran mereka dengan cara-cara yang kurang elegan menurut kita. Tapi ya itulah. Kemudian seringkali pria terjebak oleh wanita. Sorry, malam ini saya nggak bisa screenshot. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti bisa, saya sudah kasih link tadi itu, silakan baca. Ya, di situ 10 kejahatan. Tapi saya jelaskan saja karena saya sudah translate. Seringkali pria terjebak oleh wanita yang lebih muda yang dapat membujuk mereka dengan rayuan seksual atau bahkan pemerasan. Mereka merayu wanita itu dengan cara seksual dan mereka peras harta wanita itu. Dan beberapa mantan anggota ingat pernah diperkenalkan oleh anggota keluarga atau bahkan mertua. Anggota bahkan akan menargetkan pendeta dan orang-orang dalam posisi Kristen tingkat tinggi. Dan mereka menargetkan pendeta hamba Tuhan supaya apa? Supaya menjadi kekuatan mereka memberitakan Injil gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka membuat kelompok tersebut lebih berbahaya karena mereka memiliki anggota yang bersedia melakukan apapun untuk tujuan tersebut. Mereka melakukan penculikan juga sangat lazim dan mereka sering akan menculik calon anggota dan mencoba mencuci otak mereka melalui penyiksaan dan menghancurkan mental mereka. Anggota atau gereja Tuhan Yang Maha Kuasa menculik anggota untuk menjadi penginjil di Cina selama 2 bulan dan membuat mereka menahan ajaran mereka dan taktik penyucian otak lainnya mereka ajarkan sehingga orang akan lupa dirinya dan mereka senangkan sehingga orang ini akan menjadi penginjil atau menjadi murid atau pengikut gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi setelah mencari, kalau kita lihat tadi, ya, suami Xiang Wengshan atau suami Xiang Bin ini tinggal di Amerika Serikat sekarang, ya. Ini nama suaminya Xiao Wengshan, ya. Nah, jadi mereka tinggal di Amerika Serikat sekarang. Akhirnya mereka terbebas dari tekanan komunis di Tiongkok. Mereka bebas.
Mereka memakai media sosial sebaik mungkin, bahkan mereka membuat video-video akhir zaman dan mereka membuat video-video yang menyentuh hati setiap manusia. Ya. Setelah mencari dan disetujui, nah mereka pergi ke Amerika itu dan akhirnya mereka disetujui oleh pemerintah Amerika karena alasan mereka, kami ini ditekan oleh agama komunis karena kami adalah orang Kristen yang minoritas sana. Dan akhirnya orang Amerika, pemerintah Amerika mempersilakan mereka dan diizinkan mereka tinggal di Amerika karena mereka adalah orang Kristen. Mereka telah membuat situs website dan serangkaian video untuk lebih menjangkau bagian lain di Asia. Pasangan itu telah menetap di New York dan saat ini sedang membangun pengikut di Chinatown, di mana anggota sekte dapat ditemukan membagikan selebaran artikel mereka. Minimnya upaya Amerika Serikat untuk menangkap dua tokoh kontroversial ini karena mereka diberikan suaka politik dengan alasan mereka dianiaya karena agamanya. Chow dapat menjalankan rencananya dan menghubungi anggota melalui email, melalui Yahoo Messenger, dan melalui Twitter, dan melalui WA, dan berbagai media sosial lainnya. Itu juga menghasilkan banyak uang karena setiap pengikut. Nah, tadi kalau sudah menjadi pengikut mereka, maka mereka patok, mereka bayar per bulan ke Sean Bean atau Shao Wei-san ini, suami istri ini. Diyakini bahwa Shao yang menghasilkan jutaan setiap tahun dari semua operasi dan penipuan yang mereka jalankan. Nah, tentu sudah pernah kita dengar apa yang terjadi di tahun 2014. Ya, apa yang terjadi di tahun 2014. Nah, kalau kita melihat di tahun 2014, apa yang pernah terjadi, yaitu pembunuhan di McDonald's di Amerika, pembunuhan Chow Yun, ya. Pernah Bapak sekalian dengar di tahun 2014? Pada tanggal 28 Mei 2014, di Chaoyuan, Provinsi Shandong, seorang wanita dibunuh secara brutal oleh anggota sektor Petir Timur atau Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di McDonald. Alasan anggota adalah penolakan korban untuk memberikan nomor teleponnya untuk dihubungi lebih lanjut terkait kegiatan. Nah, mereka membunuh ini, kenapa? Karena anggota ini tidak memberikan nomor teleponnya untuk dihubungi lagi. Setelah ditangkap dan diinterogasi, mereka mengatakan bahwa wanita tersebut memiliki kehadiran setan. Nah, setelah mereka diinterogasi, mereka ditangkap pembunuh ini, mereka mengatakan bahwa wanita itu memiliki setan di dalam dirinya. Nah, korban dipukul sampai mati dengan kursi dan ganggangan kain pel. Salah satu anggota menyebut kejahatan itu sebagai adil. Xiang Lidong dan Xiang Fan, dua penyerang, dieksekusi. Yang lainnya dipenjara karena Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki banyak pengikut di Provinsi Shandong dan telah menjadi tempat populer bagi sekte terkenal itu. Seluruh kejadian direkam dan video mengungkapkan bahwa selama pertengkaran tidak ada yang peduli untuk membantu para wanita saat dia dipukuli secara brutal sampai mati. Kemarahan publik terhadap Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa tersebut dan para penganut politik yang lainnya, mereka marah dan mereka waspada atas ancaman yang terjadi pada saat itu. Dan mereka mengecam itu adalah teroris.